Anda dipaksa untuk cerita, untuk jualan langsung ke 100 orang, dan mereka 100 orang itu termasuk saya dan tim saya itu langsung memberikan feedback langsung. Hai, what's up guys? Alright, so tadi malam kita barusan mengadakan pitch night di list building mastery yang pertama. Jadi keren banget sih pitch night itu. Pitch night itu apa sih? Pitch night adalah Anda diberikan kesempatan untuk pitching kayak Shark Tank gitu. Jadi Anda harus langsung presentasi, jualan. Jadi kemarin itu kurang lebih ada 100 orang yang live bareng ya di acara LPM Pitch Night itu. Kemudian masing-masing mendapat giliran, beberapa orang itu mendapat giliran kurang lebih ya 5 menitan lah ya gitu ya, 5 sampai 10 menit begitu. Dan mereka harus jualan, langsung literally jualan. Nah, benefitnya adalah menarik banget sih tadi malam itu karena 100 orang begitu kan. It's like kayak Anda dipaksa untuk cerita, untuk jualan langsung ke 100 orang, dan mereka 100 orang itu termasuk saya dan tim saya itu langsung memberikan feedback langsung gitu. Jadi ini kayak begini, ini kayak begitu. Saya punya banyak banget nih catatan di sini kayak yang seru-seru gitu kan. Tapi idenya adalah Anda jadi latihan jualan. Karena tidak semua orang tuh biasa jualan tapi mau jualan. Iya kan? Maka saya memberikan kesempatan bagi Anda untuk jualan, untuk diberikan feedback langsung, dan Anda bisa memperbaiki dari situ. Enaknya adalah kalau Anda jualan langsung nih ke market begitu ya, Anda ngomong sama market langsung jualan begitu. Kalau mereka nggak suka, mereka langsung nggak deh, lain kali aja, nanya istri dulu, nggak ada duit dan sebagainya, langsung ngabur gitu. Tapi kalau di acara pitch night kayak begini, karena semua sudah dikondisikan ya, jadi semua itu sudah siap-siap untuk memberikan feedback. Maka ketika mereka nggak suka sama presentasi Anda atau cara jualan Anda, mereka akan langsung bilang. Nah, itu kan jadi enak banget tuh, karena Anda jadi tahu, oh ternyata saya salahnya di sini toh. Oh ternyata orang mikirnya kayak gitu toh. Ternyata omongan saya ini membosankan toh. Oh speed saya kecepatan, oh speed saya kelambatan gitu. Ya jadi itu jadi bikin menarik karena Anda jadi dapat feedback. Kalau Anda langsung ke market begitu aja, ditolak hilang begitu aja, nggak ada feedback sama sekali. Alright, so macam-macam kemarin itu. Jadi ada yang mengatakan misalkan kayak begini nih. Saya melakukan bisnis ini karena saya mau membantu Anda kayak begini. Nah, itu saya analisa. Kata-kata saya mau membantu itu saya analisa. Seberapa powerful authority Anda dibandingkan authority si market. Nah, ada kayak gitu ya. Anda nggak pernah tahu kan? Kalau authority-nya sudah kuat, maksudnya Anda sudah punya portfolio, Anda sudah punya background yang kuat, maka ketika Anda menggunakan kata-kata saya mau bantu Anda, yang dibantu ini ngerasa seneng banget. Saya mau dibantu orang ini keren banget loh. Kayak dia aja mau ngebantuin saya, ini keren banget nih. Tapi kalau Anda start from zero, terus Anda bilang saya mau bantu Anda, maka kata-kata saya mau bantu ini jadi nggak kuat. Karena Anda siapa? Lu siapa sih? Lu juga belum punya bisnis, lu baru mulai kan? Gitu maksudnya. Jadi, itu kita analisa. Kata-kata mau bantu aja, apakah itu jadi powerful, apakah itu jadi malah kurang kuat. Ini ngomong linguistik di selling nih, udah keren banget. Jadi, analisanya kayak begitu. Kemudian, ada lagi kemarin yang financial advisor gitu ya. Jualannya kan asuransi biasa, standar gitu. The thing adalah, ketika dia mengatakan bahwa di profesi saya sebagai financial advisor, saya melakukan ini gitu. Jadi waktu pitching kayak begitu. Nah ini juga saya analisa, apakah dengan mengatakan saya adalah seorang financial advisor, itu membuat kita jadi dekat dengan market kita yang di prospek, atau malah kita memberikan gap dengan yang di prospek. Karena kita memprospek itu kan membuat supaya kita tuh dekat, sehingga orang itu trust, kemudian orang itu jadi bonding sama kita, kemudian jadi akhirnya beli gitu, intinya begitu. Nah, the thing adalah ketika di awal, terus tahu-tahu dia mengatakan bahwa saya sebagai seorang financial advisor, itu I feel it, ada gap, langsung lompat kayak begitu, kastanya langsung naik, wah gitu. Sementara yang di sini ngerasa kayak, damn, I'm so stupid, I'm not a financial advisor, I know nothing about financial gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti apa-apa tentang financial nih, dan memang iya, kadang-kadang ini powerful, tapi begitu di kondisi kayak kemarin, itu akan langsung ada gap, lompat kayak begitu. Nah, ini Anda akan melihat sendiri ketika Anda benar-benar pitching, kemudian langsung dikasih feedback. Dan teman-teman ditanyain habis itu, kerasa nggak kamu ini? Kerasa nggak kamu ini? Rasanya gimana? Jadi teman-teman tuh ngasih feedback semua. Which is jadi seru banget kan, karena itu feeling yang muncul ketika dipresentasikan, itu bukan feeling saya seorang atau pendapat saya pribadi, tetapi itu kolektif hampir 100 orang itu berpendapat yang mirip. Iya nih, saya kerasa nih waktu kayak gini, dia ngomong kayak gini, rasanya kayak begini. Nah, itu jadi menarik tuh. Right. Nah, kemudian gimana caranya? Kemarin juga ada ide gini. Gimana caranya menjual asuransi, tapi nggak pakai kata asuransi, nggak pakai kata dana darurat, nggak pakai kata sakit kritis. Ini 3 kata ini adalah red ocean term, istilah red ocean. Jadi kata-kata ini sudah red ocean banget. Semua agen asuransi itu menggunakan istilah yang kurang lebih ya itu aja gitu.
apa yang bisa dilakukan sehingga bisa keluar dari red ocean ini menjadi blue ocean. Jadi pitching kita itu blue ocean banget. Aku pengen denger nih orang ini ngomongnya nih, karena dia memang orang asuransi sih, tapi ngomongnya beda banget sama yang lain. Nah, saya pengen dapetin kayak begitu. So itu hanya ada di pitch night ya, yang kayak kemarin gitu. Contoh teman saya, advisor pajak saya itu datang ke rumah gitu ya, main-main sama sepupunya gitu. Nah, saya nanya dia karena dia kan orang pajak, ngerti banget, konsultan, kemudian backgroundnya accounting dan sebagainya gitu kan, ngerti banget. Saya nanya gini, what do you think about Robert Kiyosaki dan cash flow quadrant? Dia ketawa. Habis dia ketawa, jawabannya itu mah basic banget. So can you imagine that? Bahwa sesuatu yang basic banget dikasih, ini harusnya topik yang lain sih, tetapi dikasih cash flow quadrant, dibuat framework kayak begitu, maka itu menjadi sesuatu yang baru. Dan itu membuat dia lepas dari namanya red ocean materi accounting. Ya kan, financial planning dan sebagainya. Dia jadi blue ocean karena dia melepaskan diri dari term-term yang biasa dengan cash flow quadrant itu. Intinya kayak begitu. Jadi gimana caranya dengan asuransi juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak lagi sekedar cuman sakit kritis kata asuransi sama dana darurat, ini udah red ocean banget gitu. Nah, kemudian problem-problem berikutnya ini kayak begini nih. Kemarin tuh kita kelihatan banget ya. Di awal ada yang mengatakan kayak gini, saya ingin menawarkan bla 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 gitu. Nah, ini saya nggak suka nih. Orang tidak suka ditawarin gitu aja. Ya, orang tidak suka ditawarin. Jadi orang itu lebih suka kalau dia tahu-tahu ngelihat sesuatu yang membuat dia jadi aha moment, kemudian jadi pengen. Kalau ditawarin itu artinya belum pengen, disodorin. Ini loh, aku mau nawarin ini nih gitu, disodorin. Nah, orang tuh tidak suka disodorin karena ngerasa bakal keluar duit. Feel-nya bakal keluar duit. Tapi kalau dia muncul dari dalam, keinginannya muncul dari dalam, terus dia keluar duit, dia ngerasa feeling-nya apa? I feel my ini, yang tadi, keinginan saya ini terpenuhi karena saya dapat something. Sebenarnya sama aja sebenarnya. It's just a perspective of emotion gitu. Jadi emosinya itu dimainin. Nah, ini things kayak begini nggak diajarkan di workshop manapun sih sebenarnya sih. Ya, only in pitch night. Ya karena apa? Karena ini butuh praktek. Kalau ada praktek di feedback, itu baru muncul kayak gitu-gitu. Nah, kemudian juga ini, tidak menyebutkan problem di awal. Jadi saya pengen menawarkan, saya punya barang ini. The reason saya memilih bisnis ini adalah karena saya punya gini gitu kan. Orang nggak peduli Anda mau memilih bisnis apa, orang nggak peduli gitu. Orang peduli kalau Anda tahu problem dia apa dan bisa solve the problem. Itu nggak disebutin. Beberapa orang tidak menyebutkan itu. Jadi begitu tidak disebutkan, orang itu akan langsung kayak, saya cuma pengen dengerin doang sih gitu. Tapi kalau Anda menyebutkan dengan baik, maka dia akan kayak, menarik nih, apa nih ya? Kayaknya saya punya, oh iya ini problem saya nih. Oke, terus gimana nih solusinya? Dia akan langsung pay attention banget. Nah, itu yang kita mau. Jadi jualan itu bukan cuman menemukan produk dengan market, tetapi bagaimana meng-create keinginan di kepala market. There is marketing. Ya, habis itu sales and marketing itu ini ya, saling ini ya, terkait gitu ya. Kemudian berikutnya adalah katalog presentation. Katalog presentation. Saya bilangnya katalog presentation. Saya punya barang A, saya punya barang B, saya punya barang C, saya punya barang D sampai selesai gitu. Alright, thank you so much. Kontak saya di sini. Itu katalog presentation, man. Like kayak nggak nyebutin problemnya, nggak nyebutin how dia bakal solve my problem. Jadi orang tuh kayak dibacain katalog gitu, daripada lu ngomong mending kasih katalog ke gua baca gitu. Itu katalog presentation. Nah, itu ada juga. Jadi kita perbaiki gitu ya. Seru banget sih. Memang kadang-kadang kita memiliki banyak produk itu kita jadi oh ini loh 1, 2, 3 kita punya banyak nih gitu. Tapi sebenarnya audiens itu tidak perlu sebanyak itu. Audiens itu perlu satu yang bisa menyelesaikan masalah dia. And that's it, gitu doang. Apakah itu nanti bakal apa ya? Nanti asuransi tadi contohnya. Ketika saya bilang ini, jangan jualan semuanya, jualan spesifik aja. Kalau misalkan marketnya adalah si A, dia butuhnya apa? Apakah cuma butuh dana darurat tadi tapi dikemas dengan kata yang berbeda? Nanti kalau sudah deal, baru kita upsell lagi ke, let's say, misalkan untuk dana pendidikan, untuk asuransi sakit kritis gitu-gitu. Itu nanti. Jadi dapetin dulu keinginannya, dapat, baru kita upsell, gitu. Jangan disodorin, wah, gue punya ini, akhirnya dia yang bingung sendiri. Kalau dia bingung, bosen. Kalau bosen, dia udah close the door. Ya, jadi that's the problem. Nah, kemudian ada yang nggak punya offer, jadi tidak punya kemasan offer. Jadi saya jualan ebook ya udah, this is ebook harga 98.000, harga 198.000, and that's it gitu. Nggak kayak di list building mastery. Anda lihat list building mastery, ada pitch night lah, ada framework lah, ada support group lah, ada presentasi expert talk lah,
ada LBM Talk lah, banyak banget gitu value-nya yang Anda dapatkan ketika Anda belajar di List Building Mastery. Itu yang disebut dengan offer. Jadi bukan produk. Bukan saya ngasih kayak, oke, ini kelas List Building Mastery. That's it. Harganya sekian. No, orang akan kayak mahal gitu. Tapi begitu dapat banget, dapat kayak pitch night kayak begini, dapat kayak LBM Talk, kita undang expert talk gitu. Itu jadi murah banget. Like kayak ngundang orang segitu kalau Anda ikut ke seminarnya masing-masing begitu kan mahal banget kan. Dan itu Anda dapat semua, including the copy, rekamannya semua, reply-nya semua ada di materi gitu, which is amazing banget. Ya jadi nggak punya offer, nggak punya CTA, ini problem terbesar nih. Jadi offernya itu kurang, habis itu CTA-nya kayak oke, now, buy now gitu-gitu itu kurang. Kayak let's do it, contact me dan sebagainya gitu. Paling cuman ya kalau tertarik WA saya di sini gitu. Iya, kalau tertarik gitu kan. Jadi it's really kayak basic banget gitu kalau tertarik. Kalau enggak gimana? Gitu kan. Jadi harusnya ngomong CTA itu yang keren banget kalau oke, so kita step pertama adalah Anda bisa join di sini dan kemudian kita start besok buruan karena kita bisa bantu Anda untuk mencapai goal Anda. Jadi kita fokus ke goal Anda. So goal Anda ini kan, ini, this is your goal. Oke, let's start now, today, tomorrow gitu. Jadi langsung kayak begitu. Nah, yang terakhir adalah emotion to logic. Jadi emotion to logic itu gini. Ada yang udah bagus banget ya, stating the problem gitu ya. Problemnya bikin emosi. Kemarin tuh kayak orang kena radiasi handphone, orang kena radiasi wifi gitu-gitu. Itu bener-bener bikin orang tuh takut gitu kan. Jadi kayak banyak yang komen habis itu, wah kok saya jadi takut ya pakai gadget ya dan sebagainya. Artinya kalau komen itu muncul, presentasinya udah bener. Karena muncul emosinya. Bayangin ya guys, kalau Anda nggak di pitch night, rasa takut, rasa emosi muncul itu Anda nggak pernah detect. Ketika Anda jualan, orang nggak mungkin, kok saya jadi takut ya? Nggak akan muncul. Tapi ketika di pitch night, orang akan ngasih feedback kayak tadi, kok saya jadi takut ya? Keren banget ya, emosinya jadi dapat nih gitu. Nah, kemarin dia udah presentasi bagus banget nih. Ya, si Caca gitu ya, kemarin emosinya nge-build-nya bagus banget. Tapi miss-nya adalah ketika dia pindah ke jualan, dia langsung ngeluarin produk. Nah, produk ini bisa untuk kayak begini gitu. Jadi, problemnya adalah emotion di-switch ke logic untuk di closing. This is the problem. Why? Karena people tuh belinya di emosi, bukan di logic. Logic itu cuma tambahan kalau dia nanya. Jadi harusnya emotion, kemudian emotion apa yang bisa di-build ketika produk ini bisa solve gitu. Jadi bukan produk ini kayak speknya langsung fiturnya muncul semua, bukan kayak gitu. Itu terlalu logic banget. Tetapi langsung masuk ke ini loh. Kita pernah ngebantu orang kayak begini. Kita ngebantu orang kayak begini. Ini loh caranya dilakukan kayak begini dan hasilnya kayak begini. Jadi benar-benar ditunjukin. Karena awalnya problemnya ditunjukin dengan keren banget, pakai visualisasi semuanya, tapi begitu masuk ke produknya, itu langsung kayak ke fitur, bukan ke emosi lagi gitu. Visualnya langsung kurang gitu, sayang aja sih. Padahal kalau misalkan itu keluar, itu amazing banget. Ya, kurang lebih kayak gitu guys. So, pitch night itu adalah sesuatu yang baru yang ada di List Building Mastery. Jadi, yuk, Anda jualan langsung ke member List Building Mastery. Kita ajarin gimana step-stepnya langsung di sini ya, listbuildingmastery.id. See you inside. Bye-bye.